Baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Gimana kabar kalian? Sehat? Puji Tuhan kalau kalian sehat semua. Apakah pada pagi hari ini kalian siap untuk mengikuti mata pelajaran yang Bapak berikan kepada kalian? Oke, baik. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang peluang kejadian menjemuk tidak sering lepas. Jadi sebelumnya, untuk mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, saya mengajak adik-adik semua untuk menyiapkan hati dan batin untuk berdoa. Berdoa selesai. Hari ini kita akan mempelajari tentang peluang kejadian menjemuk tidak sering lepas. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, menjelaskan apa itu kejadian tidak sering lepas. Yang kedua, membedakan kejadian saling lepas dan tidak sering lepas. Dan yang ketiga, menggunakan rumus untuk menentukan peluang gabungan dua kejadian tidak saling lepas. Baik, siapa yang di sini sudah mendengar apa itu kata peluang dari kata peluang itu sendiri? Atau sudah mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu? Oke, baik. Jadi berapa kalian sudah menjawab apa itu peluang dan bagaimana kalian melakukannya di dalam kehidupan kalian sehari-hari? Jadi sebelum saya menjelaskan lebih dalam dari jawaban kalian tadi, di sini saya ingin menjelaskan dari peluang itu sendiri. Sebelum kita masuk ke peluang, apa sih yang mendasari peluang itu sendiri? Jadi di sini kita masuk ke peta konsep. Di sini di peta konsep ini ada 3 bagian. Di sini pembagiannya bukan satu-satu, tetapi melainkan pembagiannya ini yaitu hanya satu dari sumbernya, yaitu peluang kejadian menjemuk. Peluang kejadian menjemuk di sini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu peluang kejadian tidak saling lepas dan peluang kejadian saling lepas. Dan di sini saya lebih menjelaskan tentang peluang kejadian tidak saling lepas. Sebelum memasuki penjelasan tentang peluang kejadian tidak saling lepas, saya ingin menjelaskan arti dari peluang kejadian majemuk, yang dimana sebagai induk dari peluang kejadian tidak saling lepas. Pengertiannya, definisi dari peluang kejadian majemuk adalah probabilitas terjadinya 2 atau lebih peristiwa secara bersamaan atau dalam urutan tertentu. Dalam istilah matematika, ada 2 jenis kejadian majemuk, yaitu yang saya katakan tadi, yang mana kejadian saling lepas dan kejadian tidak saling lepas. Di sini kita memasuki penjelasan tentang peluang kejadian tidak saling lepas, yang mana menjadi pusat pembelajaran kita pada hari ini. Dari peluang kejadian tidak saling lepas ialah kejadian majemuk tidak saling lepas adalah 2 atau lebih kejadian yang dapat terjadi secara bersamaan, atau dengan kata lain, kedua kejadian tersebut memiliki irisan atau perpotongan. Artinya, terdapat setidaknya satu hasil yang sama yang menjadi elemen dari kedua kejadian tersebut. Dalam istilah peluang, kejadian tidak saling lepas berarti bahwa terjadinya salah satu kejadian tidak meniadakan kemungkinan terjadinya kejadian yang lain. Kita bisa melihat ilustrasi diagram Venn kejadian tidak saling lepas yang ada pada slide ini. Yang mana di sini kita melihat ada himpunan A, himpunan B, sama himpunan S. Ini kita masuki contoh dari peluang kejadian tidak saling lepas. Di sini kita melihat tadi diagram Venn yang ada di slide sebelumnya. Nah, di sini kita melihat himpunan A memiliki anak yaitu 2, 4, dan 6. Sedangkan peluang kejadian B memiliki anak yaitu 3 dan 6. Di sini kita melihat contoh di mana misalkan kita melemparkan sebuah dadu di mana mempunyai anak yaitu 1 sampai 6. Kejadian A muncul bilangan genap yang mana 2, 4, dan 6. Kejadian B muncul bilangan kelipatan 3 yaitu 3, 6. Tidak ada selanjutnya karena
di dadu memiliki 6 mata buah dadu saja. Di sini dikatakan bahwa irisan A dan irisan B sama dengan 6. Artinya kedua kejadian tersebut tidak saling lepas karena masih ada anggota 6 yang termasuk dalam keduanya. Di sini saya sudah menjelaskan tadi di mana diagram Venn di sini himpunan A itu 2, 4, dan 6, sedangkan himpunan B 3 dan 6. Yang mana dua himpunan ini masih ada berkaitan, yaitu memiliki angka 6 di sini. Jadi di sini kita bisa dikatakan bahwa contoh ini valid, yaitu memasuki rumusnya. Ini rumusnya peluang A gabungan B sama dengan peluang A plus peluang B minus peluang A irisan B sama dengan N A per NS plus NB per NS minus N A irisan B plus NS. Ada di samping kanan ini, yang mana berkaitannya dengan rumus tadi. Peluang A irisan B, yang artinya peluang dua kejadian tidak saling lepas, yang masih memiliki kaitannya satu sama lain. Sedangkan peluang A gabungan B, artinya peluang dua kejadian saling beririsan. Peluang A yaitu peluang kejadian A, peluang B peluang kejadian B, NA di mana jumlah kejadian A, NB di mana jumlah kejadian B, NS jumlah seluruh ruang sampel. Yang mana kita bisa melihat di diagram Venn tadi, yaitu di sini S merupakan himpunan dari semua anggota, yaitu A dan B. Dari semua materi yang saya jelaskan tadi, sekarang saya ingin memberikan soal kepada kalian untuk kalian kerjakan di rumah, agar kalian ketika mendapatkan materi ini di rumah, kalian akan mengasah pemikiran kritis kalian terhadap kejadian peluang tidak saling lepas ini. Mana pertanyaan pertama, di sini kalian memilih salah satu jawaban yang benar dari A sampai E. Kalian perhatikan baik-baik dari gambar berikut yang ada di sisi kiri, yang mana di situ mempunyai 15 bola yang memiliki angkanya tersendiri, yaitu 1 sampai 15 angkanya. Nah, di sini pertanyaannya yaitu tentukan peluang terambilnya bola bilangan ganjil atau faktor dari lapangan 18. Ya, baik-baik dengar dan resapkan untuk kerjakan di rumah nanti. Di sini kita memasuki pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua di sini memiliki bola yang sama seperti pertanyaan pertama tadi, 1 sampai 15. Dan di sini kalian disuruh untuk memperhatikan gambar dan sebuah kotak terdapat 15 bola yang diberi nomor. Di sini kita melihat di sini ada sampai 15 nomor. Perhatikan pertanyaannya baik-baik. Pertanyaan sama cara kerjanya dengan pertanyaan pertama tadi, tetapi di sini dia lebih fokus ke bilangan genap atau faktor dari 12. Baik, dua pertanyaan itu cukup untuk kalian kerjakan di rumah. Semoga
Dari pekerjaan kalian bisa mengasah dan bisa berpikir kritis untuk menentukan peluang kejadian tidak saling lepas di kehidupan sehari-hari kalian. Akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah adik-adik sekalian untuk menyiapkan hati dan batin kita untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan atas apa yang telah kita lakukan pada pagi hari ini, dan semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita untuk orang lain juga. Marilah berdoa mulai. Berdoa tidak dibatasi. Salam dan bahagia.